Mentari merekah di ufuk timur, menyinari tanah Tumapel yang tengah bergetar oleh dentuman jenderang perang. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari yang akan dicatat dalam sejarah. Di alun-alun, ribuan prajurit berdiri tegap. Tangan mereka menggenggam erat senjata yang telah diasah tajam. Mata mereka menatap ke depan, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan api keberanian yang menyala di dalam dada. Di hadapan mereka, Ken Arok berdiri tegak, sosok yang telah mengubah nasib Tumapel dari tanah yang tertindas menjadi kekuatan yang ditakuti. Dengan langkah gagah, pasukan mulai bergerak. Penduduk berbaris di sepanjang jalan, melepas mereka dengan doa dan air mata harapan. Mereka tahu sebagian dari mereka mungkin tidak akan kembali, tapi mereka juga tahu kemenangan akan datang. Berhari-hari berjalan, ribuan prajurit Tumapel akhirnya tiba di tanah Ganter, sebuah dataran luas yang akan menjadi saksi bagi pertumpahan darah terbesar dalam sejarah. Di seberang medan perang, pasukan Kediri telah menanti. Barisan mereka tampak tak tertembus, perisai mereka berkilat di bawah sinar matahari, dan jumlah mereka jauh lebih besar. Banyak yang mengira Tumapel akan gentar, tapi Ken Arok, ia hanya tersenyum tipis. Ia tahu bahwa perang bukan hanya soal jumlah. Perang adalah tentang strategi. Dengan suara lantang, ia memberi perintah. Pasukan Tumapel bergerak dalam formasi yang aneh. Sebagian kecil maju lebih dulu, berteriak, memancing amarah lawan. Dan benar saja, pasukan Kediri yang sombong terpancing. Mereka berlari keluar dari garis pertahanan, meninggalkan formasi kokoh mereka. Dan inilah kesalahan terbesar mereka. Dari balik hutan, pasukan utama Tumapel yang bersembunyi menerjang seperti badai. Perang telah dimulai. Tidak ada jalan untuk mundur. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin jelas bahwa Tumapel unggul. Pasukan Kediri mulai mundur, langkah mereka kacau, mata mereka dipenuhi ketakutan. Dari kejauhan, Raja Kertajaya menyadari sesuatu. Ia telah kalah. Dulu, ia adalah penguasa yang tak tersentuh, seorang raja yang ditakuti. Tapi hari ini, ia hanyalah seorang pengecut yang melihat kerajaannya runtuh di depan matanya sendiri. Tanpa pikir panjang, Kertajaya berbalik dan melarikan diri ke dalam hutan. Ia meninggalkan pasukannya, meninggalkan tahta yang dulu ia banggakan. Dan ketika raja melarikan diri, pasukannya kehilangan harapan. Mereka mulai menyerah, melemparkan senjata mereka ke tanah. Pasukan Kediri telah jatuh. Saat matahari mulai tenggelam di Cakrawala, kemenangan Tumapel telah mutlak. Ganter kini menjadi milik mereka. Ken Arok berdiri di puncak bukit, menatap medan perang yang kini sunyi. Ia telah berhasil. Di hari itu, dunia berubah. Tumapel bukan lagi bawahan Kediri. Tumapel telah menjadi kekuatan baru. Bendera Tumapel berkibar, mengumumkan kepada dunia bahwa era baru telah dimulai. Dan semua itu dimulai dari Perang Ganter. Kemenangan di Ganter hanyalah awal. Ken Arok tahu, selama istana Kediri masih berdiri, perang belum benar-benar selesai. Keesokan harinya, tanpa membuang waktu, pasukan Tumapel kembali bergerak. Kali ini menuju kota Raja Kediri. Mereka berjalan melewati desa-desa yang kini tunduk kepada mereka. Penduduk yang dulu takut kepada Raja Kertajaya kini bersorak melihat pasukan Tumapel datang.
Semangat mereka berkobar. Mereka bukan lagi sekadar pemberontak, mereka adalah pemenang. Di depan mereka, benteng Kediri menjulang tinggi. Gerbang besarnya tertutup rapat, seakan berusaha menahan takdir yang tak terhindarkan. Tapi Ken Arok tahu, tembok itu tidak akan bertahan lama. Dari atas tembok, prajurit Kediri yang tersisa menatap pasukan Tumapel dengan wajah pucat. Mereka telah kehilangan Ganter. Mereka telah kehilangan pemimpin mereka. Kini, mereka hanya bisa menunggu akhir yang tak terhindarkan. Dengan kayu raksasa, pasukan Tumapel menghantam gerbang Kediri. Benturan demi benturan menggema di udara hingga akhirnya gerbang Kediri runtuh. Pasukan Tumapel menyerbu masuk, membawa kematian bagi mereka yang masih berani melawan. Dalam hitungan jam, kota Raja Kediri jatuh ke tangan Tumapel. Ken Arok berdiri di depan istana yang dulunya tak tersentuh. Dengan takluknya Kediri, dia mendirikan kerajaan baru, Singasari.